Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Nur Hayati pada materi spreadsheet. Pada semester genap ini kita akan memulai dengan materi analisis data dan pengolahan data berdasarkan rumus finansial. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian pasti mengetahui rumus finansial itu apa. Kata-kata finansial berarti hubungannya dengan keuangan, sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di sini kompetensi dasarnya yaitu kita menganalisis data berdasarkan rumus finansial. Jadi menghitung keuangan dengan menggunakan rumus yang ada di program Excel. Yang kedua adalah mengolah data dengan menggunakan rumus. Jadi setelah kalian tahu teorinya, kalian harus mengaplikasikannya ke dalam program Excel. Itu kompetensi dasar yang harus kita peroleh di pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah kalian dapat mengolah data berdasarkan rumus finansial. Yang kedua, dapat menganalisis fungsi PV, FV, PMT, NPER, dan NPV. Yang ketiga, menganalisis fungsi suku bunga. Dan yang keempat, menganalisis fungsi penyusutan. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi present value atau fungsi PV. Fungsi present value itu apa? Fungsi ini merupakan fungsi untuk menghitung investasi pada saat ini. Jadi, kalau kalian berinvestasi, kalian bisa mengetahui berapa sih nilai investasinya nilai dari investasi yang saya dapatkan saat ini. Jadi, bentuk penulisan rumusnya seperti ini. Sama dengan PV, rate, NPER, PMT, PV, dan tipe. Jangan lupa di antara ini ada tandanya. Ada tanda titik koma atau tanda koma. Dalam penulisan rumus, tanda titik koma atau koma itu bisa menjadikan rumus kalian benar atau enggak. Jadi harus menyesuaikan dengan masing-masing komputer. Ada yang komputer biasanya menggunakan titik koma, ada juga komputer yang menggunakan koma saja. Jadi kalian perhatikan. Nah, setelah itu NP itu apa sih? Rate itu apa sih? Rate itu adalah besarnya persentase bunga di setiap periode. Berarti kalian ketik sama dengan PV kurung buka rate, berarti persentase bunganya. Lalu kalian titik atau titik koma, ada NPER, jumlah periodenya, periode pengembalian. Yang ketiga adalah PMT, adalah nilai angsuran per periode. Yang keempat adalah FV, besarnya nilai pada akhir jangka waktu. Jadi besarnya nilai yang mau diperoleh. Dan yang keempat adalah tipe berisi angka 0 atau 1. 0 ditulis jika pembayarannya dilakukan di akhir periode, kalian tulis 0. Kalian tulis 1 jika pembayarannya dilakukan di awal periode. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, kita coba sekarang. Kita buka program Excel. Nah, kita buka program Excel, yaitu yang pertama, saya ganti dulu sheet-nya menjadi PV, present value. Nah, di sini saya akan mengetik target laba. Target laba per tahun, terus bunga, banyak periode, nilai investasi maksimum. Nah, target labanya adalah 100 juta. Nah, ini kita rubah menjadi accounting supaya ada tanda rupiahnya. Bunganya 10% per tahun. Periodenya 5 tahun. Kita akan berinvestasi selama 5 tahun. Kita akan buat tabelnya.
tabelnya itu ada periode, nilai investasi, bunga, laba, nilai akhir. Nah, seperti ini. Periodenya kita tulis sampai 5. Kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini kita tengahkan. Kita border dulu supaya tidak lupa. Nah, untuk judulnya kita bold, kita tengahkan. Ini sesuaikan aja kemauan kalian. Nah, kita klik dulu di sini, kita akan mencari nilai investasi maksimum. Jadi nilai investasi pada saat ini. Kalian klik sama dengan ada PV. Kalian klik 2 kali, maka akan muncul contekannya. Di contekan ini adalah bentuk penulisan dari rumus. Ada rate, NPER, PMT, PV, dan tipe. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk bisa tidaknya atau jadi tidaknya rumus itu adalah kalian di contekan ini ada tanda koma atau titik koma. Ini kalian sesuaikan sesuai dengan yang di komputer kalian itu pakai tanda koma atau tanda titik koma. Nah, karena di komputer saya ini pakai tanda titik koma, maka untuk untuk mengganti dari rate ke NPER berarti kita memakai tanda titik koma. Rate itu apa? Rate itu adalah bunga. Jadi kita klik bunganya. Nah, seperti ini saya pakai tanda titik koma. NPER apa? NPER adalah periode. Periodenya kita klik. Nah, kita pakai titik koma. PMT-nya apa? PMT-nya itu adalah target laba. Jadi kita klik target labanya. Nah, untuk PV, future value, kita kan nggak tahu. Jadi kita klik 0. Terus anggap saja ini kita pada saat akhir periode. Jadi kita klik 0 saja. Jadi nah, seperti ini akan muncul min 370 sekian. Nah, bagaimana kita cari cara memasukkan dalam tabelnya? Yaitu yang pertama, nilai investasi ini kita pindahkan. Nilai investasi itu kan nggak mungkin min. Jadi kita jadikan plus. Ada 2 cara. Yang pertama, jika min ketemu min, berarti akan menjadi plus. Jadi sama dengan, ini saya klik. Nah, di depannya ini saya kasih tanda min. Akan menjadi plus. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita pakai rumus APS. Sama dengan APS. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini secara otomatis akan muncul. Nah, ini kita rubah menjadi accounting saja supaya bagus. Jadi kita tipe teksnya kita pakai accounting. Seperti ini. Nah, bunga berapa persen? 10%. Bunganya 10% per tahun. Jadi kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kita klik bunga. Jangan lupa absolutkan. Absolut itu fungsinya untuk mengunci sel ini supaya jika kita kopikan ke sel yang lain maka tidak akan berubah. Bagaimana cara mengabsolutkan? Kita klik F4 1 kali, atau kalau di keyboardnya ada Fn-nya berarti Fn ditekan bersamaan dengan F4 sekali. Nah, seperti itu kita kalikan. Tanda bintang kita kalikan dengan nilai investasi. Jadilah nilai bunga. Nah, seperti itu ya. Terus laba, bagaimana labanya? Target labanya adalah 100 juta. Jadi klik sama dengan, klik D1, kita absolutkan lagi 1 kali. Nah, supaya tidak berubah. Lalu nilai akhir ini diperoleh dari mana? Nilai akhir diperoleh dari nilai investasi dikurangi laba ditambah dengan bunga. Jadi sama dengan nilai investasi dikurangi dengan laba
laba ditambah dengan bunga. Jangan lupa ini kita kasih tanda kurung. Gunanya supaya bisa benar atau membedakan antara mana yang duluan diproses, yang pengurangan dulu atau yang penambahan dulu. Itu kan jadi seperti ini. Jika ada tanda pagar seperti ini, kalian lebarkan saja selnya. Nah, sudah selesai. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, untuk periode yang kedua, maka nilai akhir di periode yang pertama itu kita pindahkan ke periode yang kedua. Bagaimana caranya? Nggak usah ngetik lagi, kita klik aja sama dengan, kita ketik sama dengan dan klik di nilai akhir. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau ini tinggal kita tarik ke bawah, kita kopikan. Nah, yang bunga dan laba dan nilai akhir, karena tadi sudah kita buat, jadi kita tarik aja ke bawah. Nah, jadi nilai akhirnya adalah 0. Jadi nilai investasi maksimum ini benar. Artinya benar bagaimana? Kalau kita berinvestasi 100 juta, maka dengan bunga 10% dan dalam periode 5 tahun kita akan mendapatkan hasil 379 juta sekian. Ini adalah tabel investasinya. Nah, kalian bisa mencoba anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang future value dan yang lainnya di part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.